Baik, di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi dilema etika, model pengambilan keputusan, riset perilaku etis akuntan, dan implikasi bagi riset mendatang. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Aslan. Perkenalkan, nama saya Arga Putri Adriana Sirait dengan NIM 2106 11040138. Perkenalkan, nama saya Priscilia Tambuke dengan NIM 2006 1104033. Perkenalkan, nama saya Dini Kristiani dengan NIM 2006 1104175. Dilema etika. Akuntan di dalam aktivitas auditnya memiliki banyak hal yang harus dipertimbangkan karena auditor mewakili banyak konflik kepentingan yang melekat dalam proses audit. Konflik ini akan menjadi sebuah dilema etika ketika auditor diharuskan membuat keputusan yang menyangkut independensi dan integritasnya dalam imbalan ekonomis yang mungkin dijanjikan di sisi lain. Dilema etika muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan antara yang etis dan tidak etis. Penilaian moral dan pengembangan memainkan peran kunci dalam seluruh area profesi akuntansi. Akuntan yang secara kontinu dihadapkan pada dilema berada pada konflik nilai. Akuntan pajak misalnya, ketika memutuskan kebijakan mengenai metode akuntansi yang akan dipilih, membutuhkan waktu untuk memutuskan antara metode yang mencerminkan sifat ekonomis sesungguhnya dari transaksi atau metode yang paling sesuai menggambarkan perusahaan. Yang kedua ada model pengambilan keputusan etis. Banyak sumber berbeda telah menyajikan landasan konseptual tentang besaran riset perilaku etis akuntan. Misalnya saja, kerangka kerja teoritis tentang pengambilan keputusan etis dipinjam dari psikologi sosial. Dua model pengambilan keputusan etis yaitu secara pendekatan kognitif lingkungan terhadap pengambilan keputusan etis dan model alternatif pengambilan keputusan etis. Selanjutnya adalah pendekatan kognitif lingkungan terhadap pengambilan keputusan etis. Ketika banyak riset yang berhubungan dengan perilaku etis individual untuk mengukur tingkat moral reasoning individual, telah berkembang pendekatan tambahan yang membahas komponen lain dari model riset. Misalnya, mereka menyebutnya skala etis dimensional semester sebagai ukuran kesadaran modal, yang merupakan komponen pertama dari model riset dan menghubungkan teori perancangan perilaku dengan komponen lain. Reginach mengembangkan SEM untuk fokus pada dinamika pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku etis yang belum diselidiki. 8 skala Likert yang bipolar dibagi dalam 3 dimensi, yaitu keadilan normal, revatisme, dan kontratualisme yang dimasukkan dalam ukuran. Selanjutnya yaitu model alternatif pengambilan keputusan etis. Noren 1988 memperluas teori agensi dengan membahas ekonomi etis dalam konteks kontrak. Didasarkan pada minat individual, dia menyatakan bahwa aksi yang paling menguntungkan terdapat pada model pengambilan keputusan etis yang dikembangkan secara spesifik untuk profesi akuntansi. Selanjutnya adalah model alternatif pengambilan keputusan etis. Dalam mengomentari keadaan riset saat ini di dalam paradigma etika akuntansi, Macitos yang mengadopsi prediksi filosofi sosial menyatakan bahwa riset saat ini menekankan suatu perspektif yang hanya mengukur penerimaan sosial dan bukannya perspektif etis yang sesungguhnya. Ia menyatakan bahwa sementara riset sekarang menggunakan ukuran etis alternatif. Orang berperilaku agar etis atau kurang etis. Ini adalah masalah ini atau itu. Selanjutnya adalah riset perilaku etis akuntan. Bagian berikut mendefinisikan dan menjelaskan 4 area riset akuntansi utama yang menyelidiki tingkat moral, reasoning, akuntan, dan perilaku yang berhubungan, yaitu studi pendidikan etika, studi pengembangan etika, studi penilaian etika, dan studi
etika lintas budaya. Di sini ada 4 riset perilaku etis akuntan. Yang pertama, studi pendidikan etika. Yang kedua, studi pengembangan etika. Yang ketiga, studi keputusan etis. Dan yang keempat, studi etis lintas budaya. Implikasi bagi riset mendatang. Satu masalah menonjol yang masih dihadapi oleh peneliti akuntansi dalam menyelidiki dimensi etika profesi akuntansi berhubungan dengan keputusan apakah akan terus memperluas atau menyatukan teori konflik dan ukuran dalam kerangka kerja pengambilan keputusan etika 4 komponen dari RES. Dengan demikian, riset mendatang harus melanjutkan kemajuan di 2 dimensi. Yang pertama, melanjutkan integrasi model dan ukuran kognitif yang berbeda dalam model RES. Yang kedua, mengembangkan sebuah model pengambilan keputusan etis kognitif yang khusus untuk profesi akuntansi. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah masa depan AI perpaduan antara kemungkinan tak terbatas dan tantangan yang kompleks. AI yang semakin cerdas memiliki potensi untuk merubah cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan dunia. Namun, tantangan etika seperti bias dan privasi, dilema kebijakan dan hukum, serta kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan AI menghadirkan isu-isu yang harus dipecahkan.